Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Ratnasari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan menjelaskan materi tentang kompensasi. Di materi kompensasi yang akan saya bahas yaitu yang pertama, pengertian kompensasi. Kedua, tujuan dan manfaat kompensasi. Ketiga, bentuk kompensasi. Keempat, jenis-jenis kompensasi. Kelima, dampak kompensasi. Dan yang terakhir, keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pengertian kompensasi. Menurut Patriot, kompensasi adalah total pembayaran dalam bentuk tunai maupun non-tunai yang diterima pekerja atas kontribusinya pada perusahaan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan dan manfaat kompensasi. Tujuan dan manfaat pemberian kompensasi. Yang pertama, mendapatkan karyawan yang kompeten untuk perusahaan dengan memberikan kompensasi yang tepat. Kedua, mengendalikan biaya dalam proses pengrekrutan di mana perusahaan bisa mempertahankan karyawan dalam jangka waktu lama. Ketiga, dengan kompensasi yang sesuai dan transparan, karyawan dapat mempertimbangkan loyalitas dan kinerjanya untuk perusahaan. Keempat, perusahaan pun dapat mempertahankan karyawan terbaiknya tanpa harus berulang-ulang melakukan proses pengrekrutan karena banyaknya karyawan yang memilih resign. Bentuk-bentuk kompensasi. Yang pertama, upah dan gaji. Yang kedua, insentif. Insentif merupakan tambahan kompensasi yang dibayarkan di luar gaji ataupun upah yang diberikan kepada karyawan. Ketiga, tunjangan. Tunjangan dari perusahaan biasanya meliputi asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, rekreasi karyawan, dan program pensiun. Dan keempat, fasilitas. Fasilitas berkaitan dengan kompensasi yang diterima dalam lingkungan kerja. Misalnya, perusahaan akan memberikan komputer untuk karyawan bekerja, kantor yang nyaman, hingga kendaraan seperti mobil untuk memudahkan mobilisasi. Jenis-jenis kompensasi dalam bentuk finansial atau non-finansial. Yang pertama, kompensasi langsung. Merupakan segala macam imbalan yang berwujud uang, misalnya seperti gaji, tunjangan, THR, bonus, komisi, insentif, pembayaran prestasi, pembagian laba perusahaan, dan opsi saham. Kedua, kompensasi tidak langsung. Bisa dibilang kompensasi jenis tidak langsung juga bisa berupa uang, tetapi tidak dalam bentuk secara cash, melainkan perusahaan memberikannya melalui pihak ketiga, misalnya
seperti ketika perusahaan mengikutkan karyawan ke dalam program asuransi atau hadiah yang melibatkan pihak ketiga. Perusahaan akan menanggung semua biaya yang diberikan kepada pihak ketiga tersebut hingga karyawan tersebut bisa menikmatinya. Ketiga, kompensasi non-finansial diberikan kepada karyawan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk positif yang bisa bermanfaat untuk karyawan. Contohnya, perusahaan memberikan pelatihan public speaking atau jenis pelatihan lainnya. Dampak kompensasi. Ada beberapa dampak kompensasi. Yang pertama, dapat menjadi daya tarik bagi para pencari kerja. Kedua, perusahaan mendapatkan pekerja berkualitas. Ketiga, membuat karyawan terpacu terus berprestasi dan bekerja dengan giat. Keempat, citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Kelima, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi berikut. Pertama, tingkat biaya hidup. Kedua, tingkat kompensasi yang berlaku di perusahaan lain. Ketiga, tingkat kemampuan perusahaan. Keempat, jenis pekerjaan dan besar kecilnya tanggung jawab. Dan yang terakhir, kelima, peraturan perundang-undang yang berlaku. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.